Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Hari baru Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati semua kebaikan-Mu. Berikanlah kepada kami penerangan dari kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membacakannya demikian. Pada waktu zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah pergumulan yang membawa berkat. Kita semua tentu pernah mengalami pergumulan. Banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita bertanya, siapakah yang mengalami pergumulan itu? Orang yang mengalami pergumulan itu adalah Zakaria dan Elisabet. Suami istri ini memiliki pergumulan yang cukup berat, yakni bahwa mereka tidak memiliki anak dari rumah tangga mereka. Mereka tidak memiliki anak dari pernikahan mereka. Di dalam ayat 7 dikatakan bahwa keduanya telah lanjut umurnya. Dari pernikahan mereka pertama sampai kepada lanjut umur, mereka tidak memiliki anak. Ini pergumulan yang sangat besar. Lalu siapakah mereka berdua ini? Zakaria adalah imam dari kelompok Abia. Ia menghabiskan hari-hari hidupnya di dalam rumah Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Elisabet istrinya adalah dari keturunan Harun, juga dari keturunan imam, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka dikatakan di dalam ayat 6 berbunyi demikian. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Siapa yang mengalami pergumulan di sini? Ternyata mereka adalah orang yang menghabiskan hidupnya di dalam rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang saleh. Keturunan imam, orang-orang yang sangat terhormat dalam ibadah atau komunitas Yahudi pada waktu itu. Bahkan dalam ayat 6 dikatakan bahwa mereka adalah orang benar. Hidup mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat. Mereka taat kepada segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi pergumulan tetap ada pada mereka. Bahkan dikatakan di situ bahwa sampai kepada umur lanjut usia pun, pergumulan itu tetap mengikuti mereka. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap mereka terhadap pergumulan yang ada ini. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Bagaimana sikap mereka terhadap pergumulan yang mereka alami. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Pada suatu kali,
waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sangat hebat itu, mereka tetap mempertahankan kelakuan dan kehidupan mereka yang bersih di hadapan Tuhan. Ayat 6 berkata bahwa mereka hidup sesuai dengan ketetapan dan menurut perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Zakaria tetap melakukan tugas pelayanan di hadapan Tuhan dengan setia. Artinya bahwa Zakaria setia kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-13, mari kita baca ayat yang ke-13, bagaimana sikap mereka. Dikatakan dalam ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Sebab doamu telah dikabulkan. Di tengah-tengah pergumulan itu, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti perintah-perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kedua, mereka tetap melakukan tugas-tugas pelayanan untuk memuliakan Tuhan di dalam rumah ibadah. Dan yang ketiga, mereka tetap setia di dalam doa-doa mereka, meskipun pergumulan tak pernah habis dalam hidup mereka. Itulah sikap mereka. Dan bagaimana tanggapan Tuhan terhadap sikap mereka ini? Mari kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang sampai ayat 13. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bagaimana tanggapan Tuhan terhadap pergumulan dari kedua orang ini? Yang pertama adalah Tuhan sendirilah yang datang dan berjumpa dengan mereka di tengah pergumulan mereka. Kadang-kadang di tengah-tengah pergumulan kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tuhan telah jauh dengan kita. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ayat 11 dan 13, malaikat Tuhan itu sendiri datang menjumpai Zakaria di tengah-tengah pergumulannya dan memberikan kekuatan kepadanya bahwa Tuhan mendengarkan semua doa-doanya. Tanggapan Tuhan yang pertama adalah Tuhan hadir, berjumpa secara pribadi dengan pribadi-pribadi yang mengalami pergumulan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-13, mari kita membaca ayat yang ke-13. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tuhan sendirilah yang menentukan dan memberikan nama bagi anak laki-laki Zakaria yang akan dilahirkan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam budaya Yahudi, tugas pemberian nama adalah tugas pemberian nama bagi seorang anak adalah tugas seorang ayah. Tetapi pada bagian ini justru sangat mengherankan. Nama yang seharusnya diberikan kepada anak laki-laki itu telah diambil alih oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan nama langsung, bukan Zakaria. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa artinya di sini? Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan menjawabnya bagi kita secara pribadi, dan memuaskan kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan kita. Dan mari kita membaca ayat yang ke-24 dan 25, dikatakan, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Tuhan memberkati Zakaria dan Elisabet di tengah-tengah pergumulannya. Tuhan datang secara pribadi dan menghibur mereka, dan Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan. Sudahkah kita setia di tengah-tengah pergumulan kita? Mari kita tetap setia kepada Tuhan, berdoa dan melakukan tugas pelayanan kita bagi Tuhan. Maka Tuhan pun akan datang kepada kita secara pribadi dan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua jemaat yang berada di tengah-tengah pergumulan mereka.
Tuhan datang secara pribadi, dan Tuhan sendirilah yang menjawab mereka dengan cara Tuhan dan menghibur mereka, dan hati mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah pergumulan kami, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.